Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat para masyayikh Pondok Pesantren Al-Kahfi Solomangu, yang terhormat Syarifah Ofi, dan para nawaning JP3M yang rawuh pada pagi hari ini, dan tak terlupa teman-teman santri sekalian yang Masya Allah pagi ini sangat semangat sekali. Semangat betul? Alhamdulillah pagi ini bisa berkesempatan hadir pada majelis yang Insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung mawon teman-teman sekalian, niki kalau berdiri mawon sepertinya, karena kalau duduk ini kurang semangat. Kalau dibacakan CV seperti nanti, kalau sudah dibacakan CV silahkan ya. Kalau nanti TTL-nya kan tadi sudah ada ya, barangkali pas ulang tahun ada yang ngirim. Masya Allah. Bisa kita mulai? Karena kita tidak butuh kita tidak hanya butuh waktu yang sebentar, jadi langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai mengupas haid secara singkat, mari kita bertawasul dulu kepada para masyayikh, kepada para musannif kitab, pada muallif kitab, pada guru-guru kita semua. Semoga dengan berkah tawasul ini, apa yang akan kita pelajari yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa membuahkan berkah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wasallam. Alamna wa alamna wa ila jami'a Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren biasanya sudah ada pelajaran. Kalau Kebumen biasanya pelajarannya apa? Pelajaran haidnya? Pakai Risalatul Mahid yang bahasa Jawa niku? Oh, nggih. Sekarang kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti kalau panjenengan sudah pernah belajar Risalatul Mahid dan ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, nanti silahkan boleh ditanyakan. Dan nanti apa yang saya sampaikan bila nanti sekiranya perlu diulang atau kurang memahamkan atau ada yang muskilah, silahkan ditanyakan pada akhir pembahasan nanti. Monggo Mbak, itu silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haid, hukum mempelajari haid bagi wanita baligh tentunya tadi sudah dibahas oleh Ning Zahra. Hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Seorang wali atau suami tidak diperbolehkan mencegah seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar haid apabila mereka tidak bisa mengajarkannya. Jadi panjenengan semua sepertinya yang sudah hadir di sini itu sudah masuk kategori wanita yang baligh. Bahkan di Pondok Pesantren Al-Kahfi sendiri kemarin saya tanya, di sini adalah SMK, SMA, mana umur yang berkisar pondok di sini itu sekitar 15 sampai 18 tahun, tentunya pasti sudah masuk kategori wanita yang baligh. Walaupun toh mempelajarinya itu wajibnya untuk yang sudah baligh, tetapi alangkah baiknya bila mana kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dan calon-calon ibu sekalian nanti memberikan pendidikan haid sejak dini kepada anak-anak kita nanti. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan pelajaran haid sejak dini, biasanya teman-teman anak-anak itu ya, anak-anak yang SD atau sekarang kan banyak SD sudah mulai mengalami haid, itu mereka akan malu untuk speak up atau mereka akan malu bilang sama orang tuanya karena mereka menganggap ini hal yang tabu. Malu keluar darah, sehingga biasanya anak-anak kecil itu kalau dibahas singgung, sudah haid belum? Apa sih?
Karena adik saya sendiri seperti itu. Adik saya sendiri seperti itu. Sudah haid belum? Apa sih bahas-bahas haid? Nah, jadi karena malu. Jadi supaya kita tanamkan bahwa sebenarnya haid itu bukan hal yang memalukan, hal yang menjadi kodrat seorang wanita dan harus dipelajari sejak dini. Mungkin diberikan pendidikannya ya jangan terlalu luas karena biasanya anak kecil itu kan tidak mau ambil pusing ya. Jadi yang penting kita pendidikan. Nanti kalau sudah besar akan mengalami haid. Haid itu seperti ini, seperti itu. Jadi apa namanya? Supaya mereka tidak kaget ketika mengalami haid. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk anak-anak kecil umur 10 tahun, umur 11 tahun sudah mengalami haid, bahkan sudah mengalami istihadah. Jadi jangan menunggu baligh untuk belajar, tapi ajarkan sejak dini sebelum mereka baligh tentang secara singkat hukum-hukum haid. Mari kita lanjutkan. Haid sendiri secara artinya adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari kurang sedikit. Bukan disebabkan melahirkan, juga bukan disebabkan penyakit pada kemaluan atau luka. Jadi untuk haid boleh langsung di slide. Untuk haid sendiri tadi pengertiannya itu ada minimal usianya. Minimal usia perempuan yang mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Oh, kalau seperti itu ulang lagi slide-nya, Mbak. Kurang 16 hari kurang sedikit, bukan disebabkan melahirkan. Jadi kalau semisal keluarnya belum mencapai usia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, tentunya bukan dikatakan darah haid, melainkan dikatakan darah fasad atau darah istihadah. Jadi patokannya usianya 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Kalau semisal darah itu keluar sebelum usia ini sampai melebihi usia ini, semisal 9 tahun Hijriah kurang 20 hari mengeluarkan darah, 9 tahun Hijriah kurang 20 hari mengeluarkan darah, keluar darah selama 10 hari. Jadi kan sebagian darah masuk pada usia yang belum mencapai minimal usia haid, sebagian darah masuk pada usia, keluar pada usia yang sudah masuk minimal haid. Maka yang darah yang keluar belum mencapai usia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, hukumnya masih istihadah. Yang sudah masuk hukumnya haid. Jadi diperinci. Kalau semisal tadi kasusnya 10 hari, maka berarti 9 tahun kurang 20 hari keluar darah 10 hari, maka berarti 4 hari lebih sedikit hukumnya adalah istihadah, dan sisanya 6 hari kurang sedikit hukumnya adalah haid. Jadi diperinci. Yang sudah masuk usia minimal berarti haid, yang belum berarti istihadah. Simpelnya seperti itu. Dan juga yang perlu kita tekankan adalah darah yang keluar dari farji ya. Berarti kalau bukan dari farji tentunya bukan darah haid, tetapi sunnah untuk wudhu. Misal darah itu keluar dari jalan belakang, dubur ya, maka ini bukan haid melainkan tetap sunnah untuk mandi. Bukan wajib tapi sunnah untuk mandi. Kemudian bukan disebabkan melahirkan, berarti kalau sebabnya adalah melahirkan tentunya juga bukan haid melainkan adalah darah nifas ya, seperti yang sudah kita ketahui semua. Juga bukan disebabkan penyakit pada kemaluan atau luka. Jadi semisal seperti penyakit pada kemaluan atau luka pada kemaluan itu contohnya seperti ini. Mungkin darah yang keluar karena mohon maaf pecahnya selaput darah. Nah, pecahnya selaput darah itu nanti darah yang keluar hukumnya bukan haid melainkan ya darah najis saja, seperti itu ya, cukup disucikan saja. Dan dia tetap wajib melaksanakan sholat seperti itu. Jadi juga bukan istihadah, bukan, tapi darah najis seperti itu. Seperti kalau misal tangan kita kena goresan pisau luka, maka keluar darah. Nah itulah contohnya darah yang keluar sebab penyakit pada kemaluan seorang perempuan. Silahkan di slide. Nah kemudian yang perlu kita bahas yang pertama adalah syarat haid. Syarat haid ada 4. Yang pertama darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid, tadi sudah kita bahas, usia minimal Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Lalu yang kedua darah yang keluar mencapai sehari semalam atau 24 jam bila keluar secara terus menerus, dan juga tidak melebihi 15 hari bila keluar secara terputus-putus. Jadi minimalnya adalah sehari semalam.
atau 24 jam. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Di belakang sudah ada pembahasannya. Kemudian nomor 3, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Dan yang keempat, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Bisa kita simpulkan dari syarat haid ini bahwa minimal haid adalah sehari semalam. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Umumnya 6 sampai 7 hari dan minimal masa suci adalah 15 hari. Minimal masa suci yang memisahkan antara haid dan haid adalah 15 hari. Bila tidak memenuhi syarat, salah satu syarat di atas, maka bukan haid hukumnya. Jadi semisal nomor 1 tidak terpenuhi, keluar dari wanita yang belum mencapai usia minimal, maka tentunya bukan haid. Yang nomor 2, darah yang keluar belum mencapai sehari semalam, atau darahnya terputus-putus, tapi kalau dijumlahkan belum mencapai 24 jam. Selama 15 hari dijumlah ternyata tidak sampai 24 jam. Ini juga bukan haid. Semisal, katakanlah setiap hari dia keluar darah selama 1 jam. 1 jam selama 15 hari. Maka kalau kita total sehari sejam sampai 15 hari hanya 15 jam. Karena belum mencapai 24 jam minimal masa haid, maka tentunya selama 15 hari walaupun toh dia keluar darah selama setiap hari hanya sejam saja, walaupun toh kontinu selama 15 hari, karena belum mencapai 24 jam, tetap hukumnya bukan darah haid. Hukumnya adalah darah istihadah atau darah fasad. Yang nomor 3, keseluruhannya tidak melebihi 15. Berarti kalau melebihi 15 hukumnya bukan haid. Misal perempuan mengeluarkan darah selama 17 hari, selama 17 hari keluar darah, maka ini menyalahi syarat haid yang nomor 3. Berarti kita tidak bisa mematok, oh berarti haidnya 15 hari, boten saged. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memenuhi syarat haid. Perempuan yang seperti ini dia dikategorikan perempuan yang istihadah. Sedangkan kalau dalam kutubus salaf, perempuan yang istihadah itu ada beberapa perincian. Nanti kita akan bahas bab istihadah di belakang. Jadi pemahaman yang kurang tepat adalah ketika mengeluarkan darah melebihi 15 hari, semisal 17 hari, 20 hari, itu langsung divonis, oh berarti 15 harinya haid, sisanya adalah istihadah. Hanya dengan mengandalkan pemahaman bahwa maksimal haid adalah 15 hari. Ini kurang tepat, karena kalau perempuan yang istihadah itu ada beberapa perincian. Nanti akan kita bahas di akhir. Setelah pembahasan ini, bagaimana perincian perempuan yang istihadah. Yang jelas hukum yang sering dipraktekkan oleh teman-teman wanita itu mengambil pemahaman instan dari maksimal haid 15 hari seperti itu, sehingga karena maksimalnya 15 berarti kalau melebihi maksimalnya yang melebihi hukumnya adalah istihadah, yang di dalam 15 hukumnya adalah haid, seperti itu. Padahal secara hukum fikihnya tidak seperti itu. Fikih Syafi'i tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian darah keluar setelah masa suci 15 hari, berarti kalau sucinya belum 15 hari juga bukan termasuk darah haid, melainkan darah istihadah. Akan kita bahas nanti setelah ini. Monggo di slide, Mbak. Ini tadi sudah kita bahas, seorang wanita mengeluarkan darah 20 jam selama 1 hari atau 1 jam setiap hari selama 15 hari. Maka darah yang keluar bukan haid melainkan istihadah. Kasus ini biasanya sering terjadi pada perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Ini tidak memenuhi syarat yang nomor 2. Darah yang keluar belum mencapai 24 jam atau sehari semalam. Monggo di slide lagi. Cara menghitung haid, nah ini dia. Perempuan itu kalau semisal haidnya tidak terputus-putus, sebenarnya kita cukup belajar cara menghitung haid saja. Kalau semisal tidak terlalu rumit permasalahan haidnya, tidak terputus-putus atau tidak memakai alat kontrasepsi, itu biasanya haidnya normal-normal saja. Ya, haid 7 hari selama sebulan, setiap bulan 7 hari haid, kemudian sucinya sisanya 23 hari. Nah, maka kalau seperti itu biasanya tidak akan rumit-rumit membahas rumusnya, ya, yang haid keluar darah berarti haid, suci berarti suci, berhenti darah berarti suci. Yang perlu kita perhatikan cara menghitungnya.
24 jam. Itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini darah keluar hari Selasa jam 12 siang. Lalu berhenti hari Rabu jam 12 siang, maka berarti sudah mencapai 24 jam. Jadi Rabu jam 12 siang baru dihukumi mencapai syarat haid. Mencapai syarat haid karena sudah 24 jam. Seperti itu. Jadi Rabu baru masuk 24 jam. Kadang-kadang seperti ini soalnya teman-teman menghitung itu. Saya teman-teteman santri nih. Makin ngaji-ngaji ini nawaning. Kalau teman-teman santri, kalau lek tenggini nawaning nguyahi segoro nih, nguyahi segoro. Terus kalau tak audiensi teman-teman santri maupun kerasane, co. Enten niki. Kadang-kadang kita keluar darah hari Rabu, semisal nih, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu ini jangan dihitung sehari. Seperti itu maksudnya. Rabu ini jangan dihitung sehari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabunya ini baru keluar darah. Jadi jangan langsung dihitung sehari. Menghitung seharinya kapan? Sehari kemudian. Kasus ini keluar darah Selasa jam 12 siang. Berarti menghitung seharinya adalah hari Rabunya. Ngonten, sehari setelahnya. Maka semisal pada kasus ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad darah berhenti. Ahad darah berhenti jam 12 siang saja biar tidak usah bingung. Jam 12 siang Ahad berhenti. Maka berarti penghitungan sehari dimulai hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dia keluar darah selama 5 hari. Bukan 6 hari melainkan kapan darah mulai keluar. Jadi tidak harus perempuan itu selalu ngecek terus. Apakah darah saya keluar? Apakah saya sedang mengeluarkan darah? Apakah darah saya sedang berhenti? Ini kumboten. Tidak harus selalu ngecek. Kapan perempuan itu wajib ngecek darah keluar? Semisal mendekati atau semisal kerasa, semisal mendekati hari-hari adat haidnya. Nah, itu baru mulai semisal sucinya sudah mendekati 23. Saya suci biasanya 23. Oh, berarti kalau mendekati waktu sucinya selesai atau haidnya keluar, maka disinilah perempuan itu wajib lebih sering untuk ngecek apakah dia sudah mengalami menstruasi haid atau belum. Nah, semisal seperti ini, dia tidak tahu ini darah, semisal mungkin ya duha, kan subuh kegiatan, lalu waktu duha mau sholat duha kejeding, loh ada darah. Sejak kapan darah ini? Kan dia ragu-ragu ini, sejak kapan darah ini? Maka tidak usah ragu, tidak usah bingung, dia dihitungnya sejak tahu kapan darahnya keluar. Jadi semisal tahunya pas duha, berarti keluarnya duha. Seperti itu nggih? Keluarnya duha. Berarti 24 jamnya besok duha, seperti itu. Jadi tidak usah bingung, semisal kok sudah keluar darah, sejak kapan darahnya keluar? Dihukuminya haid adalah sejak dia tahu bahwa dia haid. Sehingga kalau dia ragu apakah sudah 24 jam atau belum, karena kan namanya perempuan itu namanya kira-kira ya, menghitung darah haid itu tidak bisa pasti. Darah yang saya keluarkan pasti 24 jam, tidak bisa. Karena kita suci, tepatnya sucinya kapanpun kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah saat ngecek, alhamdulillah sudah suci. Tapi kan kita tidak tahu darahnya berhentinya sejak kapan. Keluar darah saat itu saya tahu kalau saya keluar darah, tapi tidak tahu darahnya sejak kapan keluarnya, tepatnya sejak kapan. Sehingga kalau ragu apakah sudah 24 jam atau belum, maka khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar bukan haid, namun menurut Imam Romli hukumnya adalah haid. Jadi longgar, panjenengan silahkan mau ikut yang Imam Romli hukumnya sudah haid, sehingga berarti semisal darahnya berhenti kebetulan, ini sudah 24 jam atau belum? Maka kalau tidak mau kodok sholat ya berarti ikut Imam Romli yang mengatakan darahnya sudah haid. Karena perempuan yang haid itu kan tidak wajib mengodok sholat. Tidak wajib mengodok sholat saat haid bukan berarti terlepas dari kewajiban mengkodok ya. Nanti akan kita bahas di akhir kewajiban mengkodoknya. Kalau mengikuti Ibnu Hajar kan berarti selama 1 hari itu dia tidak sholat, semuanya wajib dikodok. Nah seperti itu. Jadi kalau ragu apakah sudah 24 jam atau belum, maka khilaf
Menurut Imam Ibnu Hajar bukan haid, namun menurut Imam Nawawi sebaliknya hukumnya. Tapi ternyata setelah dicek menggunakan kapas masih ada cairan coklat, masih ada cairan keruh, masih ada cairan kuning. Jadi seperti itu, maka kalau seperti ini hukumnya dia belum suci. Berhenti bila ada cairan bening atau cairan putih atau tidak ada cairan sama sekali. Yang kita tekankan mengeceknya tidak boleh hanya bagian zahir saja. Bagian zahir itu adalah yang disucikan saat istinja. Misal duduk jongkok itu kan yang wajib disucikan. Nah, ini agak ke dalam sedikit. Insya Allah tidak sakit, tidak masalah dan tidak membahayakan. Yang penting ya kan tidak terlalu dalam gitu, tidak membahayakan, jadi tidak masalah. Itu yang harus diperhatikan, karena biasanya di area luar itu kan sudah sering terbasuh air istinja, semisal sering pipis mungkin ya, jadi kan sering terbasuh. Oleh karenanya darahnya sebenarnya masih keluar, tapi belum sampai area paling luar, paling zahir yang wajib disucikan saat istinja, sehingga sebenarnya dia masih haid. Tapi karena di luarnya itu sering disucikan, jadi darahnya tidak ketahuan ya kalau dia masih dalam keadaan haid, sehingga mengecek apakah dia suci itu agak ke dalam sedikit dari area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Kemudian bila masih ada cairan kuning dan keruh, maka hukumnya khilaf seperti yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, ini permasalahan setiap wanita pada setiap bulannya biasanya itu ragu-ragu, saya ini sudah suci atau belum. Itu pasti setiap wanita. Kalau cairan itu kuning dan keruh, maka hukumnya khilaf. Sudah seperti itu saja, khilaf. Kita akan bahas setelah ini cairan kuning dan keruh. Yang jelas kalau kita bahas sesuai dengan poin yang pertama, yang sepakat para ulama itu adalah suci ditandai dengan cairan bening. Kita yang haid melihat keadaan darahnya setiap menjelang akhir waktu sholat, menjelang tidur, dan lebih sering saat menjelang kebiasaan sucinya. Tidak harus setiap jam itu ngecek, bukan harus, tapi setiap menjelang akhir waktu sholat. Kenapa kok menjelang akhir waktu sholat? Karena supaya tahu sebenarnya pada saat waktu sholat ini saya wajib sholat buatan. Karena semisal pada saat akhir waktu sholat dicek suci, berarti kan dia punya tanggungan sholat pada waktu itu, ya? Jadi kenapa kok menjelang akhir waktu sholat? Karena berkaitan dengan kewajiban sholatnya. Lalu menjelang tidur dan lebih sering saat menjelang kebiasaan sucinya. Silahkan di slide. Warna darah haid. Warna darah haid ada 5. Sebenarnya warna darah apa saja ini ya? Ini warna darah secara umum. Itu ada 5, hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Hukum darah atau cairan kuning dan keruh adalah khilaf. Menurut pendapat Asy'ah yaitu haid. Menurut pendapat Asy'ah yaitu haid. Berarti kalau kita simpulkan, pendapat muqabilul Asy'ah adalah tidak haid. Jadi semisal panjenengan di akhir masa suci, di akhir masa haid itu kan biasa mengeluarkan cairan kuning atau keruh. Kadang-kadang malah yang sering yang lama itu cairan kuning dan keruhnya ya, biasanya yang lama seperti itu. Maka ya tergantung setiap personalnya mau ikut yang Asy'ah atau mau ikut yang muqabil Asy'ah. Tapi saya sampaikan jadi karena khilaf ada pendapat ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini termasuk salah satunya adalah para ulama, para masyayikh Azhar, Universitas Al-Azhar. Beliau itu menyatukan dua pendapat dengan cara seperti ini. Kalau darah haid setelah itu disusul langsung dengan cairan kuning dan keruh, maka berarti hukumnya adalah haid. Kemudian bagaimana cara menentukan sucinya ketika muncul cairan putih atau bening atau tidak ada cairan sama sekali? Setelah suci kok kemudian keluar lagi cairan kuning dan keruh,
maka ini dimasukkan keputihan atau bukan haid. Jadi ini agak enak hukumnya, kita tahu yang nanti cairan kuning dan keruh ini kalau nyambung dengan darah haid berarti masih haid. Tapi kalau sudah suci kemudian keluar lagi kuning dan keruh, maka ikut pendapat Muqabil Ashah yang mengatakan ini bukan haid. Karena kan perempuan keputihan hampir setiap hari nih, hampir setiap hari. Kadang keputihan itu kalau capek itu kuning ya, kadang-kadang kalau capek atau kalau mungkin anak-anak santri banyak pikiran jadi keruh. Nah seperti itu. Kalau kita ikut pendapat yang Ashah maka sangat berat sekali kalau kita hukumi haid terus. Kita keputihan setiap hari padahal. Jadi sangat bijak sekali pendapat dari para ulama masyayikh Mesir, ulama kontemporer itu mengatakan kalau masih nyambung dengan haid selama belum keluar cairan bening atau putih atau belum berhenti sama sekali darahnya, maka berarti hukumnya haid. Namun kalau sudah berhenti lalu keluar lagi, nah yang keluar lagi ini baru dihukumi keputihan atau bukan haid.